Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ismiati, mahasiswi Universitas Pancak Sakti. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Makna pengajaran mikro. Pengajaran mikro adalah pengajaran dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup pembelajaran yang ada, sehingga calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching yang berarti mengajar. Richard N. Jensen 1974, suatu sistem yang memungkinkan seorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Loughlin dan Moulton, sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Pengertian pengajaran micro teaching. Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan suatu metode pembelajaran berdasarkan performa yang tekniknya dilakukan dengan cara melatih komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam proses pembelajaran, sehingga calon guru benar-benar mampu menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Pengertian micro teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, pengelolaan kelas agar kondusif untuk memproses transfer ilmu, dan lain-lain. Praktek micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktek yang sesungguhnya. Tujuan micro teaching. Tujuan dari micro teaching adalah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Ciri-ciri pengajaran mikro. 1. Jumlah siswa sebagai subjek belajar paling sedikit, yaitu antara 5 sampai 10 orang. 2. Waktu mengajar terbatas 10 sampai 15 menit. 3. Bahan yang diajarkan terbatas. 4. Komponen mengajar yang dikembangkan terbatas. Cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik atau usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual anak. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: 1. Memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. 2. Memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. 3. Menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk: 1. Mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. 2. Mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. 3. Mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 4. Mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak.
Terdapat 3 jenis perencanaan pembelajaran yang harus disusun dan disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu sebagai perencanaan, guru wajib menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen 2. Dokumen 2 berisi prosem, RPPM, RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. 1. Program semester atau prosem. 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Penyusunan ketiga jenis perencanaan di atas harus mengacu pada muatan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam dokumen 1 atau pemetaan materi pembelajaran berdasarkan program pengembangan dan kompetensi dasar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prosem. 1. Kompetensi dasar atau KD diambil dari KTSP dokumen 1. 2. Tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. 3. Alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu. Untuk setiap satuan alokasi waktu dalam setiap semester mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender pendidikan atau sesuai dengan KTSP. Langkah-langkah penyusunan program semester. 1. Menuliskan identitas program. 2. Penetapan KD setiap tema. 3. Tema dan subtema satu semester. 4. Alokasi waktu setiap tema dan subtema. Penyusunan RPPM mengandung 1. Penulisan identitas program layanan. 2. Pemilihan KD yang sesuai atau diambil dari prosem. 3. Pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1. 4. Penyusunan rencana kegiatan main. Menyusun cara membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Untuk menyiapkan mental siswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberi acuan dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai siswa dengan bahan baru yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin, seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, menyampaikan pengumuman, menyuruh menyiapkan alat-alat pelajaran, buku-buku yang akan dipakai, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan penutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas rumah, tetapi kegiatan yang ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.